Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الفضل حضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم جل أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا صوفية المحققين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم جمع أرواح أبينا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا وعمتنا وعمتنا وأصحابنا وتلامذتنا ومن محب إلينا والإله خصوصا بالخصوص صاحب المعارف وإصلاح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني الجوي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة بسر اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi hari selesai salat subuh berjamaah, Allah masih memberikan anugerah yang besar kepada kita semua dalam keadaan mulia, dalam keadaan kecintaan Allah, yaitu kita bisa didudukkan sembari i'tikaf, talabul ilmi, berzikir, mendengarkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami semua ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam taatilah wa taatir Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para habaib kami yang istiqamah, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu membela kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan
dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia. Ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, berandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kekalahan kerugian kepada mereka semua ya Allah, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Allah, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling membuka, saling menuduh satu sama yang lain. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafus salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul Masjid Nurul Hikmah, orang tua kita Al-Mukarram Mukhtaram Ustaz Haji Muhammad Asma, mudah-mudahan beliau senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat. Begitu juga para guru-guru kita Ustaz Abdul Samad, Ustaz Hafid, dan para asatiz lain yang hadir, ketua DKI Masjid Darus Salah yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak Lurah kita Pak Mulyadi, begitu juga Bapak RT, Bapak RW-nya, semua yang tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua subuh suka Al-Ustaz Abdul Rahim, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, Al-Faqir membuka melewatkan bacaan kita di halaman 20, langsung dilewati karena dianggap penting oleh Al-Faqir ini untuk menjelaskan bagaimana Al-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani membawa sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita akan menjelaskan tentang ulama yang pecinta ahli bait, ulama Nusantara, ulama yang dibanggakan oleh kita. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanu li ahli as-sama' fa idza intasarat kana qada'u ala ahli as-sama'. Al-kawakib, bintang-bintang itu pengaman, amanu li ahli as-sama', pengaman di atas langit. Langit itu bisa tegak, langit itu bisa bagus, langit itu tidak runtuh, langit itu bisa mengatur peredaran bulan dan matahari, bisa mengatur peredaran meteor, planet-planet. Itu disebabkan adanya bintang ya. Kalau nggak ada bintang, apa yang terjadi? Fa'idam tasarat, apabila bintang itu jatuh, apabila bintang itu hancur, apabila bintang itu tidak ada, kana qada'u, maka ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ala ahli sama, kepada penduduk ahli langit ya, kehancuran, bakal hancur. Penduduk ahli langit siapa? Para malaikat akan hancur, mati kalau bintang sudah tidak ada. Makanya ada gini ya, bintang ini luar biasa, dan kita lihat, wah bintang itu pengaman. Jadi hikmahnya Allah ciptakan bintang yang ribuan itu buat pengaman. Matahari dari pertama Allah ciptain sampai sekarang gak pernah tabrakan ya, jalan terus.
Bintang sama bintang yang ribuan, jutaan, miliaran nggak pernah tabrakan. Meteor sama meteor nggak pernah tabrakan. Kita bawa mobil nabrak dulu. Bawa mobil, bawa motor, nyenggol sana, nyenggol sini, padahal tidak bawa. Subhanallah, ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bintangnya yang mengatur, tapi Allah yang mengatur dengan sebab yang adanya bintang. Maka jangan main-main sama bintang. Ya. Kalau bintang sudah tidak ada, bintang sudah hancur, bintang jatuh, tungguin kehancuran penduduk ahli langit. Maka apa yang terjadi? Penduduk ahli langit malaikat, dan malaikat bakal pada mati. Tuh, kata Syekh Muhammad Nawawi, tafsirannya ditafsirkan penduduknya malaikat bakal mati kalau bintangnya sudah tidak ada. Ya, ada dengan bintang. Wa ahlu baiti, dan ahli baitku, keturunanku, para zuriyah Nabi, yaitu Bani Ba'alawi, para habaib Bani Alawi, amanu li ummati, pengaman bagi umatku. Para zuriyah Rasul yang sekarang suka bilang MC-nya lah, nggak ada keputusannya, si pentil-pentil beragam. Apakah lebih hebat dia daripada Syekh Nawawi? Ya kan, mengataskan ulama Nusantara tapi bertentangan dengan ulama Nusantara. Syekh Muhammad Nawawi, ulama Nusantara, mengatakan tetap ada alim lebih hebat beliau, Hadrati Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Am Nahdlatul Ulama, di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin tetap mengatakan ada. Lebih pintar mana masih pentil. Ini kan ada yang pentil baru muncul belaga, ya kan, Masya Allah. Wa ahlu baiti, dan keturunanku, amanu li ummati, pengaman atas umatku. Selama ada umat Nabi pasti ada ahli bait Nabi. Kalau umat Nabi udah kagak ada, ya hancur. Makanya ini hati-hati. Kalau ada yang begitu, itu adalah pengkhianat NU. Awas. Kalau ada orang mengataskan nama Nahdlatul Ulama tapi mencela ahli bait Nabi, pengkhianat Nahdlatul Ulama. Karena Hadrati Syekh pencinta para habaib, mungkin dari karya-karyanya aja nggak pernah Hadrati Syekh menghina, justru mencintai, justru mengamanatkan kepada pengikutnya yang disebut NU atau Nahdlatul Ulama. Kalian harus mencintai, mengagungkan ahli bait Nabi. Buka kitabnya, jangan ikut-ikutan doang, ya. Tapi aturan Hadrati Syekh, ilmu Hadrati Syekh nggak pernah diikutin. Nah ini nih, hati-hati nih, ya. Nggak percaya, buka, makanya belajar, makanya buka kitabnya, maka kenalkan Hadrati Syekh itu siapa, ya. Buka, punya Hadrati Syekh yang saya punya kitabnya, karangan beliau ada 38 judul saya punya. Masya Allah, Hadrati Syekh orang alim. Setiap orang-orang alim pasti dengan lihat karyanya, bukan lihat omongannya. Kalau mau tahu orang alim, satu lihat karyanya, kedua lihat akhlaknya. Kalau lihat orang akhlak orang alim, nggak berani menghina orang-orang yang lebih dahulu, menghina para wali, menghina para ulama, nggak berani. Nggak berani. Perbedaan pendapat boleh, ya, perbedaan pendapat boleh, tapi jangan sampai begitu. Masya Allah, ulama-ulama dulu banyak. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, guru sama murid, beda pendapat, tapi dia ulama mazhab. Datang seorang pihak ketiga datang ke Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, gimana yang punya murid itu Imam Ahmad? Kenapa? Kok nggak sependapat mereka? Katanya murid, tapi bertentangan mulu sama guru. Katanya murid, tapi paham guru, pendapat guru ditolak. Murid model apa? Apa jawab Imam Syafi'i? Kamu tahu Ahmad itu siapa?
Ahmad itu orang alim, Ahmad itu orang yang saleh, Ahmad itu ilmunya luas. Kalau kamu ngikutin Ahmad, kamu bakal benar, kamu bakal baik, kamu bakal dapat ridho Allah, masuk surga. Masya Allah. Gak berhasil. Pihak ketiga ini memecah belah, gak berhasil. Dia lihat begitu, lari ke Imam Ahmad. Gurunya gak berhasil, gurunya sekarang dihasut. Ya Imam Ahmad, katanya Imam Syafi'i itu orang alim, orang hebat. Kenapa pendapat ente sebagai murid gak pernah dihormatin? Bahkan berbeda pendapat. Pendapat ente sering ditolak, pendapat ente sering didalilin. Lebih hebat pendapat Imam Syafi'i. Gimana sih Imam Syafi'i? Padahal ente lebih pintar, ente lebih alim dari guru ente. Apa jawab Imam Ahmad? Kamu tahu, kamu melihat aku seperti ini, aku ini adalah setetes daripada ilmu guruku Imam Syafi'i. Ya. Ilmuku ini setetes daripada guruku Imam Syafi'i. Kalau kamu mengatakan Imam Syafi'i tidak ada apa-apa, berarti aku tidak akan ada lebih, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan guru. Ya. Begitu mereka akhirnya saling menghormati, nggak pernah terhasut. Ya, terhasut itu nggak pernah. Karena nanti bakal banyak penghasut-penghasut yang timbul di akhir zaman yang bakal memecah belah umat. Maka kata Nabi, fa idza zala ahlul baiti, apabila ahlul baitku sudah tidak ada, ahlul baitku dihina-hinakan, keluargaku dihina-hinakan, keluargaku dicaci maki, keluargaku difitnah, ya, karena qada ahli ummati, tungguin akan ada bencana kepada umatku. Ini Nabi nih, kitabnya ada, halamannya 20 sampai 21, ya, karyanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ulama Nusantara, rujukan kita semua. Karya beliau ratusan. Karya beliau itu dipakai di seluruh dunia, sampai negara Arab pun pakai karya beliau. Orang alim, ya Masya Allah, gak pernah mencela. Apakah lebih pintar si pentil daripada, ya, daripada Syekh Muhammad Nawawi? Ya kalau pentil kita tahu kan, karena hujan terus busuk, ya kepanasan peot. Namanya belum tentu. Beda antara buah sama pentil. Kalau buah udah jelas, buah itu udah enak dimakan, udah jelas hasilnya. Kalau pentil kan belum tentu. Ya kan, dibandingkan dia pentil sama ulama-ulama dulu, ya hebatan ulama dulu lah. Ulama dulu udah jelas hasil karyanya, udah jelas mempersatukan umat, udah jelas ahli ibadah. Nah, ya kalau ini beda zaman sekarang, hati-hati. Rafidah zaman sekarang ini hati-hati nih. Memecah khawarij, dia tukang mencah belah ini khawarij. Hati-hati, ya. Maka kata Nabi, kalau ahli baitku sudah dihinakan, ahli baitku sudah dicaci, ahli baitku keturunanku Ba'alawi telah dikata-katain, dihina-hinakan, apalagi ulama-ulamanya. Habib Usman dikatain, padahal karya Habib Usman mufti, dibilang pengkhianat. Kalau nggak ada Habib Usman tuh hukum nikah tuh nggak ada tuh. Nah, hukum nikah yang ada di Indonesia itu jasa besar Habib Usman. Dulu Belanda nggak mau mengadakan hukum Islam, pernikahan secara Islam, itu Habib Usman. Dia bilang Habib Usman antek negara, antek Belanda. Bukan. Kalau kita pada saat itu penjajah, ya, kagak kita ayomi umat dengan kayak begitu, umat bakal hancur, negara Islam bakal dihancurkan. Masya Allah, Habib Usman luar biasa. Karya beliau difitnah. Nah itu yang tukang-tukang fitnah itu hati-hati. Hati-hati ulama-ulama yang udah jelas, alimnya udah jelas, istiqomahnya udah jelas, jasa-jasanya. Kalau dia jasanya apa? Cuma memecah belah umat doang, ya Allah. Alhamdulillah, hati-hati. Hati-hati antum semua pesan, hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan sama yang kayak begitu. Ikutinya udah jelas saja, hadratus syekh,
ya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbak Khalil Bangkalan, ya kesininya tuh ya mama kita ya guru kita ada dari Gentur, ada dari Cuduk, ada juga mama Tanah Baru, Ajangan Tanah Baru, ya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ikutin guru-guru kita yang benar-benar istiqomah, ya luar biasa. Beliau itu gak ada yang ngomongin begitu. Apa beliau gak tahu? Ya mama sempur pereret sana. Ikuti beliau yang masya Allah luar biasa. Maka kalau ahli bait itu sudah dimusuhkan, sudah dinafikan, sudah hilang, maka tungguin bakal perpecahan, bakal timbul paham-paham yang akan menyesatkan kalian, dan bakal banyaknya ikhtilaf di dalam akidah. Nanti bakal banyak. Oh begini timbul, akhirnya pengacau ngomong asal sembarangan. Dekat sama malaikat lah. Astagfirullah. Luar biasa. Emang malaikat itu siapa? Tuh ngomongnya udah pada ngaco. Tapi ada orang yang ngomong ngaco itu diikutin. Ngomong sama ngaco, tenang. Pekerjaan tukang joget. Astagfirullah. Coba akal-akal yang sempurna gimana sih melihat kayak begitu? Dia bilang pangkatnya Qutbil Gaus, pangkat wali paling tinggi. Pangkat wali itu gak dicapai dengan menghina orang, menyombongkan diri. Gak ada wali yang mengaku dirinya wali, gak ada. Enak bener, saya wali. Wali ini saya dekat. Wali apa? Wali murid. Itu bukan wali yang kayak begitu. Wali nggak ada. Wali nggak ada yang menghancurkan ahli bait, nggak ada. Syekh Yusuf An-Nabhani pengarang kitab Syarhul Ma'abbad fi Ali Muhammad tentang keluarga Nabi, pencinta keluarga Nabi. Anda tahu ahli ibadahnya 12 tahun dalam tanah sholat dan sholawat doang. Nggak ketemu orang 12 tahun, sanggup nggak itu? Masya Allah, pangkat wali itu pengarang kitab Sa'adatul Darain, kitab salawat 12.000 salawat isinya. Luar biasa, gak ada yang kayak begitu dirinya. Saya wali. Kata kalau orang yang mengaku dirinya wali itu bukan wali. Ya, wali murid atau wali kawin yang kayak begitu. Hati-hati tuh, jangan kita ikut-ikutin yang kayak begitu. Wa ana amanu li ashabi, dan aku pengaman bagi sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Fa idza zahattu, apabila zahattu artinya kan zahattu pergi. Di sini tafsir ayat maut. Apabila aku telah meninggal, kana qadau ala ashabi, maka ketetapan bakal berpecah belah kehancuran para sahabatku setelah Nabi meninggal. Ya, apa yang terjadi sahabat-sahabat? Ini Nabi udah contohin. Sahabatku, aku pengaman dari sahabatku. Pas Nabi meninggal, terjadinya pas Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Utsman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Semuanya. Lihat kekacauan, ada perang Bahrain, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Itu hati-hati nih. Orang kafir itu gak bakal berani menghancurkan kita dengan jelas-jelasan, karena Islam kalau dihancurin mereka. Islam kalau dihancurin berani mati. Coba kalau ente ini dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa Ramadan, ngamuk kita. Ngamuk. Tapi kalau kita dipecah belah untuk gak bersatu supaya kita saling membenci, pecah belah, itulah tujuan mereka. Akhirnya kita saling bunuh. Hati-hati. Makanya jangan ikutin ulama-ulama kumpil, ikutin ulama-ulama yang salah, ulama-ulama yang dahulu yang ahli kitab. Ya, awas nih, lihat bagaimana kehancuran ulama dulu. Perang, terjadinya terbunuhnya Sayyidina Utsman dengan sebabnya apa? Lihat, ya, terjadinya terbunuhnya Sayyidina Ali dengan sebabnya apa? Semuanya penghasutan di dalam, penghasutan. Sayyidina Ali terbunuhnya oleh Khawarij, Sayyidina Utsman bin Affan terbunuhnya oleh kaum Syiah. Ya. Hati-hati. Dulu Islam tuh lagi kuat-kuat maju-majunya,
orang kafir itu berpikir, kumpul mereka gimana cara menghancurkan Islam. Gak mungkin Islam kita hancurkan dengan cara perang. Kalah dulu dia lawan Islam. Islam sedikit bisa ngancurin yang banyak karena keimanannya, rahmat Allah, pertolongan Allah. Akhirnya mereka mengirim 3 pemuda, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Kawasi, Wa'il bin Wasiyah. Mereka mempelajari ilmu agama Islam, berdagang-dagangan ulama, pakai imamah, hebat ilmunya, ngomong bisa bahasa ini, hafiz Quran, bukan barang sembarangan. Yang menghancurkan Islam dari dalam bukan tukang beca, bukan tukang ojek, bukan ulama yang punya ilmu, tapi menghancurkan karena ilmunya tidak berkah, menghancurkan, memecah belah umat. Ini yang disebut ulama suku. Panjang itu kisahnya, waktu kita nggak perlu kalau kita jelasin yang demikian. Maka kata Rasulullah, aku pengaman atas sahabatku, kalau aku tidak ada, ketetapan Allah akan kena bencana sahabatku benar, kata Rasulullah. Wajibalu amanun li ahli al-ardi. Adapun gunung-gunung pengaman atas bumi ini. Fa idza zahabat, apabila gunung-gunung itu sudah hancur, gunung-gunung itu dihancurkan, gunung-gunung itu tidak ada, karena qadal ala ahli al-ardi, maka ketetapan Allah bakal hancur muka bumi ini. Kalau gunung-gunung sudah tidak ada, akan hancur. Maka dilihat, dilantetkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, dari bintang, umat, keluargaku, aku dan gunung. Ini memiliki hubungan untuk pengaman. Jadinya intinya, ya, yang sekarang banyak di medsos jangan didengerin. Ikutin ulama-ulama kita yang terdahulu, ya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar adalah di negeri kita Nahdlatul Ulama. Ikuti ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang kesian. Hadratus Syekh, beliau mengumpulkan ulama, mempersatukan untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai dikhianatin dari dalam. Nah, pengkhianat-pengkhianatnya ketahuan sekarang. Siapa? Yaitu yang keluar daripada aturan Hadratus Syekh. Nggak percaya, makanya belajar. Jangan kita mengaku Nahdlatul Ulama tapi kita Hadratus Syekh nggak pernah dipelajarin. Pelajarin, tahu gimana kita Hadratus Syekh. Buka Nurul Mubin, buka lagi kitab-kitab yang lain. Tetap Hadratus Syekh mengamanatkan tentang kecintaannya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barakah, manfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.